Pertama. Shalom semua. Kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sampai pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta. Kita angkat pujian dari awal. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak
mendengar pujian dari awal, katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu
nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu ada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Ku naikkan syukur buat segala rahmat-Mu, kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku agung akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku.
tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Setiap kali kami ada di hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami Tuhan. Kami percaya untuk setiap kebenaran-kebenaran-Mu yang Kau singkapkan bagi kami. Lewat persekutuan setiap hari Tuhan. Pagi hari, di malam hari Tuhan. Kami bersyukur terus Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan, Engkau ajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Segala kemuliaan bagi-Mu. Silakan Tuhan, Engkau mengajari kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Oke, aja Tuhan. Haleluya. Pada kemanakah semua? Masih apa? Pada ikut Isra? Bukan Isra. Maulid Nabi. Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Oh, Mami keluar. Baik, shalom keluarga Tian. Shalom Esther, shalom Tian. Shalom Bu. Apa kabar? Shalom tulang, shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Lemas kayaknya. Yesnya kok lemas kamu Esther? Kenapa Esther? Hujannya di Piayu? Hujan atau cerah? Oh, hujan ya. Oh, pantas lah. Baik. Shalom Bu Uli. Apa kabar? Belum terbuka mic-nya. Tunggu. Oh ya. Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Oke, puji Tuhan. Terakhir, shalom semua yang di studio. Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah-limpah. Yes. Baik, puji Tuhan. Ya. Walaupun sampai jam segini hanya kita yang ada di sini, kita percaya Tuhan itu luar biasa gitu. Karena kita harus terus meningkat ya. Kita mesti bisa membayangkan kalau kita itu ada di pusat kehendak Tuhan gitu ya. Kalau kita boleh membayangkan ada ruangan yang terdalam gitu ya. Pastikan suara saya oke ya. Karena internet saya kurang stabil. Suara saya oke kah? Oke, Esther. Oke ya. Baik, puji Tuhan ya. Kita terus mesti bisa membayangkan gitu ya. Kalau
kita itu nggak pernah sendirian. Gitu. Ya, kalau Tuhan dikatakan dia itu kesepian, dia sendirian gitu ya. Karena memang dia sedang berbicara mengenai dirinya dengan manusia ya. Sementara kan Tuhan itu kan sebetulnya di dalam dirinya manalah mungkin kesepian juga, gitu kan? Karena kan ada Yesus gitu kan, ada juga orang-orang kudus gitu, itu kan menyatu dengan Dia, gitu ya. Nah, jadi setiap hal yang disampaikan oleh Tuhan gitu ya, itu selalu ada tujuannya ya. Jadi firman itu adalah kenyataan gitu. Ya. Jadi firman itu adalah atmosfer juga, suasana. Ya. Jadi kalau Tuhan mengucapkan firman gitu ya, kita tidak boleh mengartikannya secara harfiah begitu saja gitu, tidak bisa. Ya, jadi memang firman Tuhan itu unik gitu. Ya, jadi setiap kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan gitu ya, kalau dia mengucapkan, kan diucapkannya itu, jadi coba bayangkan kalau kita ini ada masuk gitu ya, ketika kita itu kan semua kan dengan iman ya. Bayangkan perempuan yang pendarahan itu bisa menarik kuasa Tuhan gitu, sampai bisa langsung masuk gitu, tanpa bisa dikuasai, tanpa bisa ditahan oleh Tuhan itu gitu ya. Jadi kalau ada orang beriman gitu ya, itu ada satu keadaan di mana sampai Tuhan itu tidak bisa menahannya. Karena kan itu dikatakan dia dalam hatinya, dalam hati perempuan itu, kan mana ada yang tahu. Tapi kan semua itu, si perempuan itu pun sebetulnya kan nggak tahu gitu, nggak tahu kejadian itu gitu, ya. Jadi itu spontan begitu saja gitu, kejadian itu. Jadi menarik kuasa Tuhan itu tidak bisa dibuat teorinya, tidak bisa. Misalnya kalau kejadian seperti itu lalu orang menirunya, nggak bisa juga gitu. Spontannya dia gitu. Langsung kejadian gitu. Jadi saudara, ketika kita itu ketika kita mengetahui kebenaran Tuhan selalu baru gitu ya. Jadi hati kita itu setiap kali kita masuk dalam persekutuan ini, semua kita ini boleh bereksperimen gitu. Ya. Jadi tujuan Tuhan itu sebetulnya membuat dia itu semakin nyata gitu. Tapi nyatanya dia itu tidak bisa dimonopoli. Nggak bisa. Nggak bisa misalnya karena kita tahu rahasianya, oh begini, cara cari Tuhan begini. Kalau kayak kita dulu kan, kita berbahasa roh lah, ini segala macam gitu ya. Sampai berpuasa gitu kan. Jadi semua itu kita sudah lewat satu pengalaman di mana bahwa hal-hal itu berbahaya gitu. Dulu kita sih belum mengerti. Jadi sekarang ini kita sudah punya pengalaman itu gitu. Oke. Jadi sekarang ini saudara ya, ketika kita mengetahui satu kebenaran yang sangat spesial ini gitu. Oke, itu sangat berharga sekali sebetulnya. Tetapi walaupun demikian, masing-masing kita yang ada di sini
Tidak boleh menganggap itu milik kita atau kita sudah memperolehnya. Nggak bisa. Jangan ya. Nah, jadi Tuhan itu unik. Gitu. Lihat ya, kata-kata itu, Tuhan itu unik gitu. Uniknya itu, jadi kadang kita bisa membayangkan dia kayak manusia di depan kita gitu. Bisa. Tetapi di sisi lain, Tuhan itu kan adalah firman-Nya. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu adalah firman-Nya gitu, firman itu adalah Tuhan. Jadi di situ kan kata-kata katanya. Nah, jadi kata-kata yang dimaksud di situ adalah satu perasaan gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan sesuatu, kita tenggelam di dalam kata-kata itu. Kita dipengaruhi oleh kata-kata itu gitu. Kalau kita masuk lebih dalam, kita akan merasakan nikmatnya ada di bawah asuhan firman Tuhan. Iya. Jadi itu kita akan bisa lihat Tuhan kasih satu gambaran gitu. Nah, tadi saudara sebelum pulang gitu ya, masih kerja sebentar gitu. Nah, jadi kebetulan Pak itu pulang ya, lagi ada di Batam gitu, ya. Nah, Bapak itu lagi ada di Batam, jadi pas ada tadi gitu kan. Nah, pas udah jam-jam kami mau pulang karena tanggung gitu. Saya dengar itu mereka cerita gitu ya, cerita-cerita gitu ya, lengkap semua. Ada anak-anak, ada ibu itu, ada si oma gitu kan, ada bapak itu. Jadi saya dengar gitu ya, saya nggak tahu, saya nggak tanya apakah mereka sering mengalami keakraban seperti itu gitu ya. Ya, jadi benar-benar saya boleh rasakan indah sekali gitu. Saya nggak ikut nimbrung gitu, nggak, saya hanya lihat saja gitu karena mau pulang aja gitu, dan belum pernah lihat seperti itu gitu. Tapi yang saya renungkan itu begini, saudara. Jadi Tuhan itu Tuhan yang sedang datang di antara kita itu membuat segala sesuatu itu indah gitu. Tapi kalau Tuhan nggak bilang gitu di hati saya gitu, sepanjang perjalanan gitu ya, saya nongkan, saya permisi sampai bapak itu nggak pernah kayak gitu ya, sampai keluar gitu ya, karena saya permisi ya Pak, pulang dulu Bu gitu kan. Nah, saya udah lewat aja gitu. Dan sampai bapak itu keluar, makasih ya Pak gitu. Nah, jadi benar-benar saya merasakan sesuatu gitu. Jadi kehadiran Tuhan itu, saudara ya, kehadiran Tuhan itu dia ingin menunjukkan gitu ya. Apa tujuannya dia menunjukkan kepada saya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah begini, saudara. Jadi kalau ada orang yang secara diam-diam memperhatikan gerak-gerik Tuhan, gitu. Kan saya cerita ini sama saudara sekarang. Ya, yang saya ceritakan itu adalah Tuhan. Tuhan yang baru menyatakan sesuatu di dalam roh saya gitu. Ya, lalu saya cerita sama saudara. Nah, kan Tuhan itu kan selalu tertarik dengan ketulusan gitu. Tertarik dengan kemurnian. Tertarik dengan spontanitas gitu. Dia paling benci dengan yang namanya kemunafikan. Tuhan itu sangat benci dengan kepura-puraan. Tuhan sangat tidak suka orang yang takut
sampai takutnya itu sampai nggak bisa berbuat apa-apa gitu, sampai nggak bisa berekspresi gitu. Makanya kan sampai jadi ketika dia melihat orang jahat sekalipun gitu, sampai dibilang jahatmu itu jangan tanggung-tanggung gitu loh, sampai kayak gitu loh. Jahat nah kamu sekalian, gitu. Jadi dia paling benci dengan yang namanya tampilan luarnya kayaknya baik-baik gitu, tapi dalamnya itu penuh kayak kuburan gitu. Jadi Tuhan sangat benci dengan yang seperti itu gitu. Nah, jadi Tuhan itu selalu mencari spontanitas gitu. Selalu mencari kemurnian, selalu mencari orang yang kalau datang sama Tuhan itu tidak dengan paksaan gitu. Jadi Tuhan itu ceria gitu. Apa adanya gitu. Sukacita dia gitu. Jadi ketika saya ceritakan kepada saudara tadi seperti itu, jadi kita ini sedang tidak menghabiskan satu kurikulum gitu. Tidak. Firman Tuhan ini selalu baru terus. Dan firman ini membawa kita kepada kenyataan Tuhan yang sebenarnya gitu. Iya. Sampai-sampai ketika kita membicarakannya, sampai kita bisa tahu, oh ini ya artinya Tuhan hadir ya gitu. Sampai kita bisa boleh menyaksikannya. Gitu. Sampai kita boleh kagum gitu. Sampai kita boleh melupakan segala kerusakan-kerusakan yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Sampai itu bisa menggantikan segala ketertarikan kita dengan segala kesibukan dunia ini gitu. Iya. Jadi ketika kita itu mengatakan Tuhan datang gitu ya. Jadi apa yang pembicaraan kita itu jadi pembicaraan yang baru gitu. Enggak pernah kita pikirkan gitu. Itulah salah satu arti daripada Tuhan ada di antara kita gitu. Jadi dia itu bukan kayak satu sosok gitu. Kalau dia datang lalu orang berpura-pura gitu. Berpura-pura nangis. Berpura-pura serius gitu. Enggak. Jadi kehadirannya itu normal dia. Sampai jadinya nanti saudara tercipta di dalam imajinasimu satu keindahan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Lalu kan itu kan menimbulkan iman bagi saudara. Seperti saya ceritakan barusan itu gitu. Menimbulkan satu suasana yang sangat kagum sekali. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat seperti itu. Jadi ketika dikatakan dalam firman Tuhan, ketika aku mendengar bunyi derap langkah Tuhan itu. Itu kan kalau kita renungkan itu kan berarti kan kita bayangkan lah. Misalnya kayak gitu kan. Kalau misalnya di lantai 2 ini misalnya ada orang jalan. Kalau kita di bawah, kita tahu ada derap langkah di atas. Oke? Tetapi itu secara fisik. Tetapi secara firman Tuhan, oke? Tuhan tidak perlu membuat kita itu kayak mendengarkan derap langkah kayak gitu. Tetapi di dalam hati kita ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengatakan Tuhan hadir, itu setiap saat kita itu kayak mendengar satu derap langkah Tuhan gitu.
Tapi nggak perlu kita harus dengarkan secara audible gitu, nggak perlu. Di masa lalu oke lah, nggak apa-apa itu. Tapi kalau sekarang kita jadi bisa, oh ini artinya ya, derap langkah Tuhan itu ini artinya ya, gitu loh. Makanya kalau dikatakan sampai kita itu bisa mendengarkan detak jantung Tuhan. Gitu loh. Emang Tuhan itu manusia? Bukan. Emang kita dengar di alam roh gitu? Nggak perlu kayak gitu. Itu butuh karunia, itu butuh spesial tertentu. Tuhan dalam pekerjaan barunya ini nggak lagi kayak gitu. Karena itu yang jenis seperti itu langsung dimakan sama iblis dia. Dimakan maksudnya itu. Langsung kayak tertipu dia langsung. Karena kan iblis itu sangat suka yang seperti itu. Karena dia sangat mendambakan yang supranatural. Makanya dia langsung tangkap orang itu gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan itu sebetulnya jadi nanti saudara akan ngerti cara menerangkan kepada orang. Cara menerangkannya itu perhatikan ya, nanti Tuhan sendiri yang akan terangkan gitu. Tentu melalui kita kan. Tetapi tentu kita itu akan merasakan sesuatu dulu di dalam batin kita ini gitu. Makanya kita bisa cerita. Jadi makanya kita nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa kita prediksi. Artinya begini, orang tidak bisa prediksi kita. Gitu. Ya, tapi mereka bisa merasakan sesuatu gitu. Apa kira-kira? Coba kira-kira bayangkan itu. Tuhan hadir. Memang melalui manusia dia hadir. Tapi karena dia sudah berpengalaman dengan kalau ada orang yang memanifestasikan Tuhan, itu langsung dikejar oleh iblis gitu. Oke? Kan lihat ketika Yesus lahir, siapapun dia tokoh-tokoh yang itu pasti kan mau dibunuh sama iblis kan. Oke? Karena irinya itu loh. Oke? Nah, jadi ketika sekarang Tuhan itu datang gitu ya. Tuhan datang, lalu dikatakan kan Tuhan itu datang di dalam daging. Oke? Lalu saya ceritakan sama saudara. Saya ceritakan apa yang saya tangkap di alam roh saya. Oke? Waktu saya ceritakan itu, iblis sudah siap-siap dia. Ya, karena kan dia gak punya akses kepada Tuhan, dia gak punya akses. Dia hanya bisa akses ke Tuhan melalui manusia. Makanya dikatakan dimakannya manusia itu. Makanya diternakkan manusia itu katanya. Supaya dia dapat hidup. Makanya dia merancang-rancang. Makanya saudara, Tuhan itu secara diam-diam dia. Iya. Jadi ketika saya ceritakan tadi kepada saudara seperti itu, saya gak cerita sama mereka. Biarlah nanti secara diam-diam, akhirnya setiap orang akan mengerti keindahan Tuhan. Pada akhirnya semua mata akan memandang Tuhan. Iya. Sama seperti ketika saya katakan tadi kepada saudara, beberapa orang kita di sini. Bisakah engkau merasakan engkau seperti ada di ruangan khususnya hatinya Tuhan gitu? Coba bayangin. Tahukah saudara? Secara diam-diam di bangsa ini, mereka itu para pengambil keputusan itu secara diam-diam
mereka itu membicarakan sesuatu. Oke? Secara diam-diam. Oke? Nah, sama juga saudara. Jadi Tuhan itu ketika ada di antara kita, ketika dia datang, jadi sebetulnya siapapun itu bisa akses dia. Karena kan ceritanya gini, dia pilihkan kita semua kan. Bahkan dia mati untuk kita kan. Betul nggak? Iya. Dengan darahnya, dengan darah Yesus, oke? Semua kan kita punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Iya. Cukup saudara bilang begini, ya bukan, hidupku ini bukan aku lagi sendiri yang hidup, bukan. Tapi ada Kristus yang hidup di sini. Kristus yang jadi pembelaku. Dia nggak menghukumku, tapi dia menjadi pembelaku. Oke? Sekalipun dibilang misalnya kita dihajar dia, biarkanlah. Karena kan kita tahu hajarannya itu demi kebaikan kita. Iya. Jadi dia sudah kayak siapkan satu satu perisai perlindungan bagi kita. Masih ingat gak? Ketika dulu Tuhan mengatakan jangan takut, akulah perisaimu. Ingat itu ya, perkataan itu. Itu yang buat saya terus berani datang. Karena kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Iya. Kita fokus kepada ketekunan Tuhan, bukan ketekunan kita. Kita hanya dibutuhkan Tuhan itu. Ayo, kamu mau setia enggak? Kamu mau enggak secara perlahan aku terangkan firmanku kepadamu? Secara perlahan. Iya, aku tahu dalam dirimu iblis itu berusaha memakan engkau. Iya. Engkau gampang sekali. Pada awalnya itu masih mau dimakan dia. Gampang sekali. Tetapi ketika aku mulai menemukan kasihku yang semula yang dulu aku taruhkan di dalam dirimu. Ketika aku mulai melihat itu, maka bagiku secercah harapan ada. Bagi Tuhan ya. Oke? Jadi dengan itu kita terus melihat pekerjaan Tuhan, ketekunan Tuhan, bukan lagi kita. Sehingga hati kita ini saudara, terus semakin berbunga-bunga. Terus semakin bernyala-nyala kita. Iya. Kehadiran Tuhan itu benar-benar terus menjadi surprise bagi kita. Iya. Ketika kita mulai, kan saya sudah katakan sama saudara. Kan Tuhan itu mulai, ketika Tuhan membawa saya, seperti yang saya katakan, ikut training itu gitu ya. Oke. Tadinya saya sudah bilang, saya sampai akui di depan mereka, di depan timnya itu. Saya pernah clash dengan ibu ini, saya bilang. Saya ceritakan sama mereka. Karena ibu ini terlalu cepat, memang pintar ibu ini. Gitu. Saya bilangnya di depan timnya itu. Gitu. Pernah dia tantang saya kayak gini, saya bilang. Berhadapan muka kayak gini, pernah ditantang dia saya gitu. Ya, saya akui di depan mereka. Saya bilangin mereka. Tapi diam-diam saudara, hal yang seperti itu pun saudara, saya berani terobos gitu. Iya. Dengan kita mulai sekarang, ketika Tuhan mengatakan Tuhan sudah datang gitu ya. Ketika Tuhan berfirman sama kita kayak gini. Dia bilangkan sama kita, apapun yang kamu hadapi, apapun yang dibawa Tuhan kepadamu,
Tidak ada yang secara kebetulan. Ya. Tadinya saudara pikir, ngapain? Tadinya saya dalam hati saya begini, ini bukan saya banget ini Tuhan gitu. Saya mau menolak sebetulnya gitu. Iya. Tapi saudara, ketika saya percaya dengan Tuhan memulihkan segala sesuatu gitu, Dia sudah datang dan Dia itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Diam-diam saudara, saya berani terobos gitu. Iya. Sambil terus memandang kepada Tuhan. Sambil terus mata saya tertuju kepada Tuhan. Iya. Iya. Entah roh apapun yang menguasai seseorang gitu. Saya tetap berani percaya, saya pandang Tuhan gitu. Iya. Terus saya jalani tiap hari. Iya. Jadi saudara, ketika tadi saya katakan sama saudara, coba bayangkannya sekali lagi, saya ulangi. Bisakah sekarang engkau membayangkan satu kondisi di mana engkau sedang ada di pusat pemerintahannya Tuhan? Ingat ya, kata pemerintahan itu bukan berarti, jadi hilangkan dulu pemerintahan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kalau saudara melihat pemerintahan di dunia ini. Jangan. Pemerintahan Tuhan tidak kayak gitu. Iya. Jadi Tuhan itu masuk ke dalam hatinya. Jadi coba engkau bayangkan. Oke? Kita sedang dibawa Dia masuk kepada pusat pengendalian. Pusat pengendalian segala sesuatu. Makanya saudara, sampai mereka itu dilatih kayak gini. Jadi ketika menghadapi orang yang autis ini, jangan sampai berpikir pun tentang, jangan memancarkan, jangan mencoba bahkan hakimi dia dalam pikiran dan hatimu pun jangan gitu. Karena mereka sangat percaya sekali melalui pelajaran yang mereka pelajari. Ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi ada kayak gelombang negatif gitu. Ya. Jadi sampai mereka itu mau memutuskan sesuatu. Oh, anak ibu ini kena ini. Jangan. Hati-hati mengeluarkan perkataan seperti itu katanya. Iya, ketika saya perhatikan, saya ikutin. Oh gitu ya. Saya nge-flow gitu. Oh, gitu. Saya belajar gitu. Saya belajar, oh gitu ya. Ternyata yang selama ini saya pelajari di alam roh gitu, saya tahu. Jadi tanpa saya catat, tanpa saya itu, saya bisa tangkap gitu. Tapi ternyata itu perlu kayak dibuat satu apa ya? Satu apa ya? Satu bentuk yang bisa dipelajari gitu, yang bisa dipahami, masuk logika. Jadi ada dasarnya gitu. Makanya sampai mereka itu buat hak patennya gitu. Jadi ketika mereka menemukan satu jenis autis yang berbeda, entah gabungan dari yang mana gitu, ketika mereka lihat itu, sampai mereka itu patenkan gitu. Segitunya kah gitu. Ya. Dan mereka itu cukup di area itu aja. Tapi ketika ibu itu menerangkan gitu ya, tentang, karena dia kan di dalam pikirannya itu kan sudah ada pengajaran tentang dunia orang mati, pengajaran tentang alam roh gitu ya. Jadi dia bisa menceritakan persis seperti yang saya ceritakan sama saudara. Jadi kalau saya sudah berapa kali tes kalau sharing gitu ya.
Selalu itu nyambung gitu. Langsung nangkap. Iya. Jadi ketika dia memasuki yang area itu ya, dalam juga ibu ini gitu. Iya. Segitunya ya. Jadi ketika saya lihat itu langsung saya gini. Seperti itu ya Tuhan. Tuhan sudah seperti itu ya pekerjaannya ya. Ternyata diam-diam Tuhan. Ternyata engkau itu ternyata sudah masuk ke dalam diri manusia itu dalam sekali ya Tuhan. Iya. Makanya ketika saya katakan tadi kepada saudara, masuk ke tempat yang paling dalam diri Tuhan itu, kan gak bisa banyak itu saudara. Gak bisa. Hanya orang yang benar-benar lapar dan haus akan dia. Oh, lapar dan haus akan Tuhan itu saudara, Tuhan itu gak bisa engkau prediksi. Tuhan itu bukan sukacita yang biasa gitu. Coba lihat ya. Coba lihat kayak hiburan-hiburan, kalau misalnya saudara lihat kan banyak yang lucu-lucu gitu kan. Coba lihat itu mereka selalu mengulang, diulangi di sana, diulangi lagi di sini. Selalu itu. Bahkan di sharing ulang gitu ya. Posting ulang gitu. Ya kan? Nah, tapi tahu nggak? Tuhan itu, kalau saudara mulai mau masuk dalam mengenal sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih? Kan kadang kan kita bisa memahami Tuhan itu, kan bisa membayangkan kayak satu pribadi ya. Tapi tahu nggak? Ketika saya ceritakan misalnya kepada saudara kalau Tuhan itu adalah tempat yang paling dalam. Ketika saya ceritakan masuk, engkau bisa memasukinya enggak? Iya. Ingat ya, kan ada hukum-hukumnya kan? Ingat tadi ya, ketika kita itu terlalu mulai bisa prediksi gitu ya. Nah, berhenti. Nanti karena kita itu terus lapar dan haus gitu kan. Kan lapar dan haus itu terus mencari dia. Iya. Sampai benar-benar kita menemukan sampai begini saudara pikiran kita. Ih, Tuhan ini indah sekali. Gak habis-habis ya Tuhan ini. Dalamnya Tuhan ini gak bisa terselami ya. Iya. Jadi ketika kita mulai mau gitu dibawa ke dalam berbagai macam situasi. Di umur kita yang singkat sekali ini pun. Ya. Kita itu bisa mengenal Tuhan sedalam itu. Tapi begitu lewat pun satu fase itu. Kita juga masih bersama-sama dengan Tuhan. Tahu gak? Saya coba bayangkan wajah bapak saya dan wajah mertua saya. Iya. Tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba kayak gini. Ketika saya merenungkan gitu ya. Ketika saya ingat wajah mertua saya. Saya ingat aja gitu. Ketika saya ingat. Di dalam hati saya kayak gini. Benar-benar Tuhan itu kayak menunjukkan. Kalau memang mertua saya itu gak mati. Iya. Benar-benar ketika saya bayangkan itu dekat sekali gitu. Iya, nggak jauh. Benar-benar saya kayak masih hidup gitu. Benar-benar nyata gitu. Tapi tahukah saudara, siapa yang membuat itu? Iya. Saya nggak tahu istri saya bisa memasuki kayak gitu nggak.
Ketika coba saya bandingkan wajah bapak saya gitu. Saya bandingkan lagi dengan wajah mertua saya. Saya coba bandingkan. Ini kok ini nyata sekali ya Tuhan? Kok ada bedanya ya? Nah, gitu. Ya. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu selalu baru gitu ya. Jadi membuat saya benar-benar gini. Membuat setiap hari gitu ya. Saya itu kayak gimana ya? Kayak benar-benar bisa melihat Tuhan itu dalam wujud yang berbeda-beda. Iya. Jadi kalau saya mulai menceritakan tentang apa arti kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu di dalam batin saya dia ceritakan tuh hebat sekali. Makanya saudara, setiap kali nanti kalau kita misalnya baca bagian firman Tuhan saudara, di situ kita selalu merasakan gitu ya, beda loh, benar loh, ini firman Tuhan. Dari mana buktinya? Dan selanjutnya saudara, setelah itu saudara, setelah kita mulai persekutukan, mulai kita merasakan yang tadinya ada di bagian yang kita baca, sekarang yang kita baca itu mulai menampakkan diri. Iya. Tadi pagi kan, ketika Om Tuin muncul kan, ya sharing kan. Dalam suasana sharing itu coba lihat. Akhirnya kita boleh merasakan sesuatu gitu. Ya. Ketika dia ceritakan bosnya itu kan. Ketika dia ceritakan tentang anaknya. Bayangkan dia bisa melanjutkan hidup. Walaupun rasanya saudara, gimana ya bisa kayaknya melanjutkan hidup kayak gini. Saudara, setiap hari kita itu bisa melihat Tuhan yang selalu nyata gitu. Setiap hari. Sangat nyata sekali. Sampai-sampai membuat kita begini, membuat setiap orang yang mulai menemukan kasih yang semula di dalam dirinya. Saya rasa hidupnya Tuhan berlimpah-limpah dalam diri orang itu. Iya. Dan tanpa sadar saudara, Tuhan, maksudnya Tuhan itu akan kesampaian. Iya. Sampai Tuhan itu benar-benar di mana dikatakan Tuhan itulah bait sucinya. Iya. Tidak ada lagi matahari karena Tuhan yang jadi mataharinya katanya. Ya kan? Sampai nanti kita benar-benar melihat Tuhan itu benar-benar nyata di antara kita. Nyata sekali. Ketika kita menghirup, ketika manusia itu menghirup nafasnya. Ya. Jadi, sorga yang dulu kita bayangkan, aduh itu malu rasanya kita mau beranggapan surga kayak gitu. Sorga itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya.
Disitulah benar-benar kita akan melihat keselamatan kita. Iya, emang mana bisa kita selamat, saudara? Mana bisa? Nggak bisa kita selamat. Karena Tuhanlah keselamatan kita. Iya, Tuhan itu keselamatan kita. Orang kan berusaha ingin selamat. Sampai ada orang bilang sekali selamat tetap selamat. Bertengkar terus mereka dengan itu. Orang mengatakan kerjakan keselamatanmu. Oh sampai mati-matian saudara. Kerjakan terus. Apa pernah bisa? Mana bisa. Karena apa? Tuhanlah keselamatan kita. Kita nggak bisa punya jalan. Karena Tuhanlah jalan kita. Gimana saudara? Kalau kita nggak menerima pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, mana bisa kita melihat jalan Tuhan? Emang kita bisa punya jalan sendiri? Emang bisa? Emang akan dihargai Dia perjuangan kita yang mati-matian? Kamu nggak tahu. Emang kamu bisa pisah dari aku? Mana bisa saudara? Mana bisa kita pisah dari Tuhan? Mana bisa kita kerjakan sendiri? Gak bisa. Tuhan berusaha dengan apapun, gak bisa. Tapi apakah kita pasif? Enggak juga. Terus gimana dong Tuhan? Nah loh. Disinilah saudara, apa yang kita alami setiap hari. Iya. Kita kan mulai mengenali Dia kan. Kita mulai mengenali jalannya kan. Saudara sudah mulai bisa melihat Tuhan itu. Saudara sudah merasakan bagaimana berjalan dengan Dia setiap hari. Apakah engkau mulai mendengarkan detak jantung Tuhan? Derap langkah kaki Tuhan? Udah mulai bisa dengar? Apakah engkau mulai bisa membayangkan air yang mengalir dari tahtanya Tuhan? Bisakah engkau membayangkan engkau sedang menyusuri sungai dari dalam hatinya Tuhan itu? Terus jalan Dia. Lalu engkau melihat di samping kiri kananmu ada pohon yang berbuah. Lalu Tuhan bertanya, tahukah engkau siapa pohon itu? Mungkin engkau berpikir, oh itu si Anu, itu si Anu. Engkaulah pohon itu. Oh? Ya enggak mungkin lah Tuhan. Kenapa? Engkau percaya enggak? Iya Tuhan. Itu kan engkau kan. Tuhan diam. Jadi kan? Kenapa Tuhan diam? Karena Tuhan ingin kita terus masuk ke dalam kebebasan. Iya. Sampai engkau merasakan benar-benar engkau menyatu dengan pohon itu. Iya. Sungai itu adalah Tuhan itu juga kok. Air yang mengalir di dalamnya adalah Tuhan itu juga kok. Iya kan? Lalu engkau melihat air itu terus mengalir sampai jauh. Ya kan? Mengalir dari generasi Adam. Terus mengalir gitu saudara. Engkau bisa melihat nenek moyangmu di sana? Bisa. Ya. Serahkan aja semua mereka ke dalam pelukannya Tuhan. Sudah? Serahkan aja, persembahkan aja. Serahkan. Oh, mereka aman di dalam Tuhan. Ya. Nanti suatu saat, kalau perlu, Tuhan akan tunjukkan mereka kepadamu. Lalu, ketika Tuhan bilang, sudah ya, ayo sekarang kita lanjutkan perjalanan ini. Ya, jangan kamu takut. Engkau mesti percaya kepada aku. Ya, saya bilang kayak gitu. Percaya. Engkau mesti benar-benar percaya ya.
Kayak Tuhan bawa kita jalan sendirian bersama dengan dia, berdua bersama dengan dia. Bisa, bisa, bisa. Bisa benar-benar. Siapapun bisa berjalan berdua saja bersama dengan Tuhan. Tanpa ada yang mengganggu. Ya. Kalau Tuhan mau bawa bersama-sama, bisa. Iya. Oh, itu nggak perlu kita mikirkan kayak terlalu tinggi di alam roh, nggak perlu. Itu biasa saja. Tapi itu bukan sekedar imajinasi, bukan. Karena apa, saudara? Karena kita terus mengikuti Tuhan dengan iman kita yang tulus. Iya. Karena kita membayangkan, saya ini kan ciptaan Tuhan. Iya. Kalau saya ciptaan Tuhan, berarti saya berasal dari Tuhan kok. Dan mana mungkin ada yang tidak berasal dari Tuhan? Mana mungkin? Tapi kalau dia mengatakan bahwa kalau iblis melakukan dia berbohong itu dari dirinya. Nah, itu firman Tuhan untuk dia. Sekarang pilihan ada di tanganku. Aku mau bergabung ke dia atau aku mau bergabung ke Tuhan. Ya. Ya, sekarang kita bisa minta sama Tuhan. Sekarang kita bilang sama Tuhan. Tuhan, aku kan gak tahu gimana caranya. Gimana sih Tuhan supaya Engkau bisa dikenal Tuhan. Supaya firman-Mu ini memenuhi segala sesuatu. Lakukanlah ya Tuhan. Mari Tuhan. Tahukah saudara? Kita akan terus melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Iya. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, jangan anggap itu, jangan pernah menganggap itu karena andilmu. Jangan. Nanti Tuhan meninggalkan engkau. Tapi pandanglah Tuhan. Diam-diam dalam hatimu. Katakan, Tuhan, Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Dan engkau bisa melihat Tuhan tersenyum. Oh, saudara, melihat Tuhan tersenyum itu anugerah yang luar biasa loh saudara. Kalau kita bisa melihat Tuhan tersenyum. Iya. Tuhan itu kayak lupakan kesedihan dia. Iya. Dia gak mau menunjukkan saudara kesedihan hatinya di hadapan anak-anaknya. Orang tua kayak gitu saudara. Iya. Dia kuat sekali. Jadi kalau Tuhan menunjukkan wajahnya yang sukacita gitu. Bersukacitalah gitu. Ya. Nanti kalau suatu saat dia menunjukkan, engkau melihat itu karena engkau tiba-tiba gitu kan. Tidak sengaja. Engkau terbangun di malam hari gitu misalnya. Lalu engkau mendengarkan orang tuamu berdoa. Ya. Cek satu. Kira-kira seperti itulah engkau melihat Tuhan. Ya. Karena sekarang saudara, dia itu tersembunyi di dalam diri ciptaannya. Kedatangan kedua kali ini saudara, itu benar-benar apa yang dulu gak bisa diceritakan dia, sekarang bisa diceritakan dia. Oh, dia gak perlu takut.
Dia nggak perlu takut dengan mungkin cara pandang, cara menangkap saya akan firman Tuhan itu salah. Dia nggak perlu takut. Iya. Karena apa saudara? Semua sudah difirmankan dia. Tinggal kita buka firmannya, tinggal kita baca. Oh, gitu ya Tuhan. Yang kemarin itu aku salah ya. Jadi kayak ada penuntunnya dia. Karena sudah dibuat dia. Terus firman ini akan disampaikan terus. Makanya dikatakan, diajarin kita, baca aja terus. Baca terus. Ada audionya, ada videonya, ada lagunya. Ya. Oh gitu ya Tuhan. Bahkan ketika yang saya katakan sama saudara, ternyata secara diam-diam, ternyata semua orang penasaran dengan hidup ini. Iya. Dan nanti saudara, kalau sudah ketemu dengan orang-orang itu, siapapun dia, mereka itu akan dicerahkan. Iya. Ketika mereka bercakap-cakap denganmu, mereka seperti bercakap-cakap dengan Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus itu. Iya, sudah siapapun dia. Murid adalah orang yang mau belajar tentang kebenaran. Apakah masih ada batasannya lagi? Enggak. Orang-orang yang penasaran akan hidup, benar-benar yang cinta kebenaran, mereka bisa terobos tembok agama mereka. Iya. Apalagi kalau sudah dikatakan, suatu saat orang hanya akan memanggil Tuhan sebagai pencipta. Itu lompatan yang luar biasa, saudara. Iyalah, cobalah misalnya kalau saudara masih ada halangan kah? Kalau orang terima saudara, karena engkau muridnya Yesus, bukankah mereka menerima Yesus juga? Apakah engkau harus bilang sama dia, oh kalau kamu percaya sama Tuhan, engkau harus mengaku menerima Yesus? Apakah harus kayak gitu? Enggak. Iya. Saya bisa merasakan ketika saya bicara sama mereka itu ya. Saya bisa rasakan itu. Tuhan itu kayak bebas sekali gitu. Iya. Diam-diam saudara, saya karena saya yang menyaksikan Tuhan itu gitu ya. Saya melihat, gitu, saya rasakan gitu. Diam-diam lahan saya saudara. Kagum sekali saya gitu. Saya simpan dalam hati saya. Nanti kalau saya sendirian, saya ngomong sama Tuhan gitu. Iya. Gue pulang dari situ nanti kan. Diam-diam gitu saya ngomong lagi sama Tuhan gitu. Saya bilang sama Tuhan, hebat sekali loh engkau Tuhan gitu. Iya. Iya. Setelah itu ya sudah, lupakan gitu kan. Kerja lagi saya gitu. Iya. Bayangkanlah saudara, kalau misalnya semua kita yang ada di sini boleh dengan iman menarik Tuhan ke duniamu. Coba apa yang terjadi? Kan yang saya ceritakan, coba kan saya sudah cerita terus saudara setiap hari kepada saudara. Ada aja kan yang saya ceritakan. Ya kan? Ketika Om Tuin ceritakan, bagaimana saudara? Bagaimana Tuhan itu mulai bisa menampakkan diri, saudara. Iya, mungkin keadaan belum berubah. Iya, tapi tahukah saudara? Secara diam-diam, namun pasti Tuhan itu memperlihatkan dirinya. Iya, keren sekali. Tadinya saudara gak bisa ikut Zoom kan, karena gak ada kuotanya. Saya sudah pernah mencoba isi saudara.
Lain, saudara. Lain. Untuk beli internet di sana gitu, mahalnya. Isi 100.000, wah paling berapa hari bisa habis. Iya, paling seminggu. Tapi sekarang saudara, dia kerja di situ kan, wah bebas lah internet ya. Iya, hebat kan. Penghiburan yang seperti itu sangat indah sekali. Apakah Tuhan gak bisa lakukan hal yang besar? Sangat bisa. Tapi memang Tuhan itu Tuhan yang sederhana. Iya, makanya ketika dia bilang, sekali lagi Tuhan datang menjadi manusia, menjadi daging. Itu pengertiannya dalam sekali. Kalau dikatakan kilat memancar dari timur, itu dalam sekali pengertiannya. Dan kalau sekarang Tuhan itu sedang mengalir gitu, itu pun hebat sekali. Coba yang saudara dengarkan dari tadi sudah saya cerita. Derap langkah Tuhan, coba. Coba engkau bisa bayangkan gak tadi kita itu ada di dalam apa ya? Kita berapa orang gitu tadi ya. Kita ada di pusat pengendalian dunia ini. Iyalah, dunia ini miliknya Tuhan kok. Emang milik mereka. Bukanlah. Tuhan mengalirkan kehidupan. Iya kan? Kita boleh menangkapnya seperti ini loh. Coba nih kau bayangkan ya. Dari sinilah mengalir katanya. Wes, iya kan? Pemerintahan berasal dari Tuhan. Pemerintahan yang sesungguhnya adalah Tuhan itu. Mereka coba memikir atau gimana gitu. Tapi mereka tidak tahu ada yang mengendalikan segala sesuatu. Dan coba bayangkan ketika kita masuk ke dalam pusat kehendak Tuhan itu, saudara. Saudara lihat. Ya. Dan kita gak pernah menyangka itu punya kita. Enggak. Itu Tuhan. Hanya saja kita bisa dengan iman mengaksesnya. Tentu bukan karena kita pikirkan diri kita, bukan. Karena kita pikirkan Tuhan. Kalau kita masih belum menyangkal diri kita, mana bisa kita lihat semua itu, saudara? Mana bisa? Mana bisa kita mengerti seperti yang saya katakan sama saudara? Masih ingat gak dulu ketika saya katakan, air mata kita dihapus? Iya kan? Bukankah hanya Tuhan yang bisa menghapus air mata kita? Lalu coba ketika saya terangkan sama saudara. Bukankah saudara menangkapnya di dalam hatimu? Ya. Bukankah sekarang Tuhan itu satu-satunya bagi engkau? Iya kan? Dan kita mulai melihat. Kita melihat benar-benar Tuhan itu benar-benar menyatakan dirinya. Kan secara diam-diam kan kita mulai melupakan diri kita kan. Iya kan? Saya mulai menanggalkan jubah kepenggembalaan saya gitu. Saya tanggalkan aja pelan-pelan. Ya. Tetapi bukankah hasilnya jauh lebih luar biasa kalau Tuhan yang menggembalakan? Iyalah, bukan berarti saya lepas tangan itu, mana, enggak lah. Cuman sekarang saya tahu diri. Itu aja. Ketika Tuhan bawa, ayo Tuhan. Gimana? Hari ini gimana? Bulan ini gimana kata Tuhan? Masih mau melanjutkan perjalanan ini? Tadinya kan gimana gitu. Masih mau? Iya Tuhan. Sekarang
Gimana perasaanmu hidup? Iya, berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya kan? Mengalir kepada semua orang. Hidupnya Tuhan itu tanpa sadar mengalir. Iya. Terpujilah Tuhan gitu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Kami bersyukur Engkau terus menyatakan dirimu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami beristirahat, kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.